dari Kabupaten Garut, kami persilakan untuk hadir di atas pentas. Kabupaten Garut, silakan. Coba tepuk tangan dulu yang mulia. Kasihan nih, temannya di kadang mana Garut. Ya, silakan duduk. Mana lagi kawan-kawannya nih? Para peserta, dengarkan, semuanya dengarkan. Ini adalah para peserta dan para finalis. Semuanya akan bergelut. Mas, jangan nangis. Kerasakti semuanya. Kerasakti. Udah lah, udah lah, udah. Oh, udah. Udah. Ayo, udah. Ada lagi? Sadecep, mana sadecep? Sadecep? Apa yun? Tanong na ito. Insya Allah ini tema debatnya poligami. Sadecep. Ini sebentar lagi mana? Udah, masih di zaman. Aduh, udah ketemu nyanyi deh ya teh. Udah lah, udah. Waduh, kayaknya. Di mana? Saudara Wildan. Saudara Wildan. Saudara Wildan. Kemana? Ya, mohon dengan sabar ya, karena ini final, jadi harus sabar. Karena wajahnya kelihatan tegak. Ustaz Jenal ya tuh. Ustaz Jenal, Jakarta. Ustaz Jenal. Oh, itu Ustaz Jenal mana? Ustaz Jenal. Tolong Ustaz Jenal dari Jakarta dipanggil. What? Mana? Ustaz Jenal. Mana? Ayah, Ustaz Jenal. Mana? Dan sebelah kanan, paling kanan itu Ustaz Jenal Arifin ya. Tapi bukan Kang Ipin. Ustaz Jenal Arifin ini dulu ketua PW Pemuda Persis DKI Jakarta. Sekarang penasehat. Kemudian dan Eka ini nanti akan stand up komedi sama Ustaz Ucu Najmuddin. Kemudian Ustaz Ucu Najmuddin. Baik, saya persilakan dulu kepada masing-masing peserta untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, kami dari pimpinan daerah Pemuda Persatuan Islam Kabupaten Garut. Saya pribadi nama Dodi Abdul Rahman, sedangkan sebelah kanan saya Raden Atur DPR, sebelah kiri saya ya, terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, kami dari PT Kabupaten Bandung. Nama saya Rahman Abdullah dari PT Sorean, sebelah kanan. Sandi Ibnu Januar dari pimpinan Barang Sorean. Indra Purnama Jaya Akama Mutin dari PC Pemuda Persis Margahayu. Itu Margahayu. Baik, tema yang akan diangkat pada malam hari ini adalah perbedaan kalender Idul Adha antara Persis dengan Depan atau pemerintah.
di kalender Idul Adha Persis itu kan tanggal 16 Oktober, kalau di kalender pemerintah itu tanggal 15 Oktober. Sebagaimana diketahui, awal perbedaan itu karena Persis pada akhir tahun kemarin, tahun 2012, itu sudah sedikit berani menaikkan kriteria impan ru'yat yang dari 2 derajat menjadi 4 derajat. Nah, pada tahun ini hilal Zulhijjah itu masuknya 2 derajatan ya, sekitar 2 derajat, 3 derajat. Kalau pakai kriteria impan ru'yat dari Depak itu sudah masuk tanggal baru, sedangkan kalau pakai kriteria impan ru'yat dari Persis itu belum masuk tanggal baru. Akibatnya untuk kalender, maka antara Persis dan Kemenak atau khususnya pemerintah yang ditandatangani juga bukan hanya Kemenak tapi Depdagri dan lainnya, itu ada perbedaan. Maka konsekuensinya kemungkinan besar ada perbedaan Idul Adha tahun ini antara Persis dengan semua umat Islam di Indonesia. Jadi biasanya Muhammadiyah hukum, Muhammadiyah sama dan yang lain Persis berbeda gini. Nah, ini menarik karena usuk Persis beda, China beda deh. Nah, bagaimana kita sudah mulai ada pertanyaan, apakah Persis akan mengikuti kalender pemerintah ataukah Persis akan tetap dengan almanaknya. Nah, maka bagi yang pro berarti Anda setuju kalender Persis tetap berbeda dengan kalender pemerintah. Sedangkan bagi yang kontra, Anda sangat tidak setuju kalender Persis berbeda dengan kalender pemerintah. Silakan kemukakan argumentasi Anda masing-masing, dan seperti biasa saya silakan dulu untuk video ya. Silakan dulu. Ya, ini yang menang. Jadi di babak pertama ini selama 15 menit dari Garut akan pro bahwa kalender Persis, almanak Persis harus tetap beda dengan kalender pemerintah dalam hal Idul Adha. Sedangkan dari Kabupaten Bandung kontra. Jadi tidak setuju ada perbedaan Idul Adha antara Persis dengan kalender pemerintah. Saya persilakan seperti biasa 2 menit pertama untuk Garut ngasih prolog menjelaskan argumentasi, lalu nanti 2 menit selanjutnya dari Kabupaten Bandung menjelaskan argumentasi. 10 menit berikutnya silakan Anda berdebat, tapi tetap dengan santun dan jangan maju ya. Jadi itu tetap jangan pakai aduk, jangan ada bahasa bro, jangan ada bahasa bos ya, jangan. Karena ada biasa. Tambah lama Persis, kamu diturunkan gawat lama Persis. Oh ya sama, minus. Ayo lagi. Baik, 2 menit dari sekarang saya persilakan kepada pakai ada jelas ini. Dia lebih parah lagi bilang memang di kantor ini kalau dipegang nanti pasti menutup. 2 menit dari sekarang kami persilakan kepada Kabupaten Garut untuk menjelaskan argumentasinya bahwa Anda pro kalender Persis tetap berbeda dengan kalender pemerintah. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari pihak Garut
dan hal ini bersepakat bahwa kalender Persis itu harus tetap pada keputusan yang telah ditetapkan bahwa pada tahun ini Persis akan berbeda dengan pemerintah. Itu tidak usah dirubah. Kenapa? Karena ini sudah merupakan kesepakatan hasil musyawarah antara Dewan Hisab dan Rukyat bersama dengan Dewan Hisab, bersama dengan Dewan Hisbah. Ini sudah menjadi ketetapan dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa apapun yang menjadi keputusan Dewan Hisbah, maka kewajiban atas anggota itu samina wa ata'na. Nah, ini tidak usah dirubah lagi. Dan adapun perbedaan yang terjadi antara Persis dan pemerintah itu tidak menjadi soal yang begitu krusial, tidak menjadi soal yang begitu penting. Kenapa? Karena dari dulu juga Persis itu terkenal dengan perbedaannya. Gitu. Dari dulu itu Persis terkenal dengan beda dengan yang lain. Ketika orang lain ada tahlilan, maka Persis tidak ada tahlilan. Nah, begitupun dalam persoalan penanggalan itu tidak usah ada perubahan karena itu merupakan hal yang lunak. Itu mungkin dari saya. Mungkin ada tambahan. Jelas yang menurut tambahan dari saya. Tambahan dari saya adalah pertama, perbedaan antara Persis dengan pemerintah itu hanya di penambahan standar derajat insan rukyat. Kalau pemerintah itu 2 derajat dan kalau Persis itu 4 derajat. Persis menilai bahwasanya 4 derajat itu hilal sudah terlihat, sedangkan pemerintah menilai 2 derajat itu juga sudah terlihat. Tapi saya kira Persis itu lebih ilmiah karena dalam beberapa waktu yang lalu Persis itu mengundang para ilmuwan dari ITB, dari UNSA dan juga dari LAPAN mengungkapkan bahwasanya mau tidak mau ini derajat harus ditinggikan. Tidak boleh 2 derajat harus 4 derajat. 4 derajat itu sangat terlihat 4 derajat dan 2 derajat tidak terlihat sama sekali. Makanya kalau bisa kita harus tetap berbeda dan kita harus ingatkan dulu pemerintah itu bahwasanya kami itu tidak ilmiah dan itu sudah tidak sudah. Ya. Yang absolut itu adalah 4 derajat dan itu terlihat jelas. Ya, saya persilakan Wali Kabupaten Bandung untuk memberikan prolog selama 2 menit dari sekarang. Mungkin kami dari Kabupaten Bandung sebagai pihak kontra pemerintah atau Persis beda dengan pemerintah. Mungkin menurut saya Persis sama pemerintah itu sama tapi beda. Lihat dari dalam segi menghitung hilal itu insan lihat itu sama. Mungkin yang berbeda dari segi hasil. Kita sudah tahu dalam amanah Islam 3 derajat 39 detik 40 menit 8 detik. Menurut pemerintah itu sudah masuk pada tanggal 1. Nah, untuk kita organisasi mungkin saya yakin Kabupaten Bandung sudah tahu tentang ayat Al-Quran, tapi Allah wa Rasul dan seterusnya. Mungkin Imam Bukhari mengatakan dalam kitab Al-Ahkam hadis yang pertama. Imam Bukhari menyebutkan ini hadis turun berkenaan dengan ulil amri. Nah, saya berpandangan harusnya Persis itu mengikuti kepada pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah tidak maksiat. Karena hati Allah wa Rasul itu mutlak. Kita sebagai manusia tidak bisa mengikuti mutlak. Kita taat kepada Allah dan Rasul. Dan kepada ulil amri itu mufayyad. Dibatasi selama tidak maksiat. Sedangkan pemerintah ilmu ru'yah itu sama dengan hadis yang dikatakan oleh Nabi di ru'yah itu dengan 2 derajat. Nah, di sini Persis mengikuti kepada pemerintah. Kalau nanti Persis ketika ada perbedaan terus mengasih masukan. Sebagaimana kita tahu dalam misalnya 10 poin yang oleh Profesor sebutkan, poin yang 10 Dewan Hisab dan Rukyat itu harus terus menginformasikan kepada pemerintah tentang masalah hisab dan rukyat. Ini ada tambahan yang pertama, Amerikan menurut ini yang sangat pro terhadap keputusan Persis. Kami beringat terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Di sini andaikan keputusan pemerintah itu amat dibenci, bahkan seolah-olah Persis
kontra dan seolah-olah juga berbeda. Artinya beliau semua keluar daripada keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka itu adalah satu sifat yang diberikan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah menyuruh kita untuk sabar terhadap keputusan pemerintah apapun yang terjadi, walaupun itu sangat dibenci oleh mereka. Termasuk kaum muslimin. Rasulullah telah bersabda, "Man kariha min amrihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja min sultan mata min sedang jahiliyah." Ya, baik, silakan dimulai perdebatan sebelumnya dari sekarang. Iya. Kami rasa Dewan Hisab dan Rukyat itu adalah suatu lembaga yang kompeten, yang memiliki kapabilitas dan tidak diragukan lagi. Demikian pun kita sampai kita mesti mentaatinya gitu kan. Segala macam apa yang disampaikan itu merupakan hasil kerja, hasil musyawarah antara beliau-beliau, di antara beliau-beliau itu. Gitu. Maka kita selaku umat NU itu mesti kami menguasai. Nah, apapun yang menjadi keputusannya, dan saya kira itu hal yang sangat wajib kita pahami, yang mesti kita wajib mengerti gitu. Dan saya ingatkan, saya kira Anda tidak mengikuti perjalanan bagaimana keputusan yang dilakukan. Saya kira pernah ada Dewan Hisbah itu melakukan sidang terbatas mengenai siapa mendefinisikan ulil amri itu siapa sebenarnya, termasuk nanti dikasih kepada hasil keputusan Dewan Hisbah. Ulil amri menurut Dewan Hisbah, Dewan Hisbah itu adalah Profesor Dr. Tomang itu adalah presiden kita. Yang nanti keputusan Dewan Hisbah pun nanti disetujui oleh dan kita siap untuk berbeda dengan pemerintah. Saya bertanya, Profesor agak mengenal bukan? Gimana? Siapa oleh kami Profesor? Oleh kami Profesor siapa? Siapa ulil amri presiden? Ulil amri SBY siapa? Nah, makanya di sini apa? Sama saja kan? Sama halnya. Ketika ada orang yang tidak sama, Bos. Pertanyaan Anda bukan seperti itu masalahnya. Bila kami bertanya apakah profesor itu ulil amri, apakah profesor memiliki ulil amri? Jelas memiliki ulil amri, yaitu Susilo Bambang Yuswoyono. Lalu tim Kabupaten Laut Bali bertanya kepada saya, siapakah ulil amri SBY itu? Saya jawab, ulil amri bagi SBY tidak ada. Karena ulil amri tersebut, satu, Imam Al-Bukhari menjelaskan dalam kitab tersebut adalah bukan sebatas ulama, tapi umaro yang mengerti terhadap sistem pemerintahan. Iya, betul. Tapi Anda perlu tahu juga bahwa di zaman Rasulullah itu yang namanya ulil amri, umaro itu adalah ulama. Bahwa prinsip memberikan sebuah keputusan itu bukan dengan hasil yang hanya apa-apa saja, tapi dengan perhitungan yang luar biasa. SBY, Kalau memang SBY itu adalah pemimpin, umaro yang harus ulama dong. Tapi kenapa di negara Indonesia ada lagi lembaganya? Oke, iya. Emang kalau apa namanya tadi di Uteliong itu menyatakan seperti itu kan? Umaro, gitu kan? Iya. Oke, kita membahas tentang kepemimpinan kan? Kita membahas tentang kepemimpinan. Taat kepada kepemimpinan. Yang mana pemimpin yang mana? iya itu yang tadi ulil amri tersebut. Oke, Ulil amri yang mana? Saya jawab. Saya jawab. Ulil amri dari siapa ulil amri kita? Ulil amri saya adalah Profesor. Ketika Anda menanya siapa ulil amri? Ya Profesor Maman. Ini belum ada